Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan saum kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama sampaikan pada junjungan alam Nabiullah wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimahullah, pada kesempatan ini saya akan mengambil sebuah tema berkenaan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau dalam arti bebas diturunkannya Al-Quran. Para ulama telah sepakat bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Semuanya sudah mafhum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Proses turunnya wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril ketika Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalwat di Gua Hira. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama dengan kalimat Iqra ya Muhammad. Malaikat Jibril nyampe berkali-kali menyuruh membaca pada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Dengan badan yang menggigil, Muhammad menjawab, ma ana biqar. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membaca. Dan terus diajarkan oleh malaikat Jibril sehingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk menerima ayat demi ayat yang tertera dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 5. Yang akan saya sampaikan bukan dari proses, tapi kalau kita lihat isi dari ayat demi ayat yang terletak dalam surat Al-A'la tadi. Yang pertama, perintah kita membaca. Artinya bagaimana kita membaca situasi dan kondisi, membaca yang tersurat, membaca yang tersirat dalam hidup dan kehidupan kita ini adalah bagian dari tugas kita sebagai hamba Allah, sehingga kita akan mampu menentukan bagaimana sikap kita yang seharusnya kita lakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Dalam pelajaran ayat pertama, bagaimana kita membaca ini, bagaimana kita bisa membaca, memahami, menerjemahkan, bahkan terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita coba belajar bersama-sama bagaimana kita supaya dalam hidup dan kehidupan ini betul-betul apa yang kita lakukan adalah hasil dari
apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita pahami dalam berbagai disiplin ilmu, terutama nilai-nilai keagamaan. Kemudian ayat yang keduanya adalah Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Artinya kita sebagai makhluk Allah, ketika kita berbicara sebagai makhluk, tentunya ada yang dinamakan dengan Khalik. Khaliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluknya adalah kita. Bagaimana kita sebagai seorang makhluk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama melanggar perintah-perintah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Rasulnya, terutama melalui junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi 'allama bil qalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita dengan isi kolamnya, isi ilmunya yang sangat tidak terhingga ukurannya. Kalaulah digambarkan oleh para ulama, tintanya air laut untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, tentunya air laut tersebut tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana kita tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kita harus paham betul bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari segumpal darah. Dari segumpal darah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan dalam rahim ibu kita. Kemudian dalam usia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirlah kita ke alam dunia. Dan ketika lahir ke alam dunia, Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Artinya, ketika kita dilahirkan dari rahim ibu, kita masing-masing dalam keadaan tidak pernah tahu apa-apa. Dalam keadaan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya sama. Maka dari itu, bagaimana ketika kita lahir ke alam dunia ini, harus terus-menerus belajar dan belajar, kemudian mempelajari dan mempelajari, memahami dan memahami. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai ayat dasar bagaimana kita supaya mampu menerima dan kemudian ke depannya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Al-Quran yang menjadikan wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan, mudah-mudahan menjadi titik awal bagi kita untuk senantiasa bagaimana kita harus terus-menerus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memaknai Al-Quran, bahkan bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.